Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama kembali pada saat ini bersatu kepada Tuhan. Di minggu yang keempat, di bulan Desember, saya percaya setiap kita masih mengalami sukacita Natal. Amin. Mari kita satukan hati kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memuji memuliakan namanya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami sembah dan selama-lamanya kami akan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jika pada saat ini Tuhan menyatukan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Kami percaya dimanapun kami berada, sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya kuasa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau hadir dan Kau menjamah setiap kami, memberikan perubahan hidup, memberikan pemulihan hidup, memberikan jawaban atas setiap keluh kesah di dalam kehidupan kami. Kaulah penghibur kami yang setia ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama dengan saya katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku mau sembahmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya
Sungguh Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Selama-lamanya Kau pujaan kami ya Tuhan. Yesus Kristus menjadi pusat hati kami, pusat pikiran kami. Hanya kepadamu ya Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau menerima segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan Engkau hadir dan mengurapi ibadah kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, mengalami perubahan hidup akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami menyembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Allah kita, bersorak-sorai bagi Allah kita. Pujikan bersorak.
nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Oh berserah, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Katakan berserah, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Berserah, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Haleluya, Yesus. Sama-sama kita katakan, Indah perkasa, dahsyat dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, domba perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Sama-sama kita angkat pujian. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Sama-sama kita katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama lagi dengan saya katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
satu-satunya alasan kami boleh ada saat ini, berdiri, memuji dan memuliakan nama-Mu. Yesus, ku pegang erat tangan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu lewat dan hanya beberapa hari lagi kita akan menutup tahun 2020 masuk tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita mendengar suara Tuhan yang Tuhan inginkan. Kita renungkan sepanjang tahun ini menjelang masuk di tahun 2021. Mari kita berdoa. Bapa, hati kami terbuka bagi Engkau untuk berbicara lewat apa yang sudah terjadi sepanjang tahun ini dan hanya beberapa hari lagi kami akan tinggalkan tahun 2020. Roh Kudus urapi kami semua yang mendengarkan firman, hamba-Mu yang menyampaikan firman supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Kami akan percaya pintu yang Engkau sediakan bagi kami, pintu yang terbuka, pintu yang indah, pintu rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara sudah siap meninggalkan tahun 2020? Apakah kita sudah belajar sesuatu dari Tuhan lewat apa yang terjadi sepanjang tahun ini? Sekiranya kita lebih dekat kepada Tuhan daripada sebelum-sebelumnya. Apa yang ingin saudara tinggalkan di tahun 2020 ini? Apakah saudara punya pengharapan yang khusus untuk tahun 2021 di tengah situasi kondisi yang ada bagi keluargamu, bagi pelayanan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan masa depanmu. Percaya bahwa ada kunci yang Tuhan berikan bagi kita semua orang percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di mana kunci ini saya pakai untuk membuka, menutup mobil kendaraan yang saya pakai. Untuk saya berkendaraan, pergi, ataupun melakukan tugas-tugas saya. Kunci ini adalah kunci mobil, kunci kendaraan. Dan ini adalah kunci motor, di mana dipakai untuk mengendarai motor. Motor untuk pergi bekerja, atau motor untuk mengantar anak dan sebagainya untuk kegiatan. Kita memakai kunci ini adalah kunci motor. Begitu pula kunci ini adalah kunci pintu gereja, di mana saya memakai kunci ini untuk membuka ataupun menutup ruangan gereja. Setiap kehidupan kita ada namanya kunci. Jadi kunci rumah tidak bisa saya pakai untuk membuka pintu di ruang gereja. Kunci motor tidak mungkin saya pakai untuk kunci mobil. Kunci mobil tidak bisa saya pakai untuk membuka, menutup rumah di mana kami tinggal. Untuk itu, kita penting untuk mengakhiri tahun 2020, masuk 2021. Siapkan diri kita mendapatkan kunci yang Tuhan kehendaki. Judul dari Suara Pengembalaan minggu yang terakhir di bulan Desember dengan seri pintu, yaitu kunci Daud. Sekali lagi, selama 1 bulan Desember, tema Suara Pengembalaan pintu pada minggu yang keempat ini adalah kunci Daud. Kunci sangat menentukan apa yang dibuka, apa yang ditutup. Karena kunci dipakai untuk menutup dan membuka. Setiap pintu yang tidak ada kunci,
Orang bebas keluar masuk. Orang baik termasuk orang jahat. Kapanpun, siapapun bisa masuk. Namun apabila kita mengunci pintu, berarti kita mengunci pintu untuk melindungi keluarga kita maupun penghuni anggota keluarga kita di dalam rumah dari orang-orang yang tidak dikenal. Kita membuka pintu karena kita mempunyai urusan untuk bepergian dan sebagainya. Kunci membuat kita tidak bebas keluar, masuk, siapa saja, semua dibatasi oleh kunci tersebut. Hanya mereka yang memiliki kunci, memiliki akses. Sekali lagi, kunci adalah akses. Di mana kunci Daud, kita akan lihat apa yang dimaksud dari kunci Daud. Mari buka di Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 7. Di penghujung zaman ini, semakin terlihat berbagai tipe jemaat Tuhan. Sesuai penglihatan Yohanes di Pulau Patmos atas jemaat Tuhan. Kita belajar peka untuk berakar, bertumbuh di dalamnya apa sesungguhnya yang Tuhan mau. Sehingga kita melewati tahun 2020 tidak sia-sia, kita masuk tahun 2021 dengan penuh kepastian bahwa Dia yang memegang kendali hidup kita. Bukan lagi aku, tapi Dia. Di mana kepada surat kepada jemaat, penglihatan kepada jemaat di Philadelphia ini adalah salah satu jemaat kaki dian, di mana ada 7 kaki dian yang menggambarkan 7 jenis jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Di antara jemaat Laodikia, Sardis, maupun Smyrna dan sebagainya, hanya satu jemaat yaitu di Philadelphia yang sangat jelas Tuhan memberikan sebuah dorongan-dorongan semangat. Tidak ada celaan, tetapi sebuah afirmasi apa yang mereka lakukan. Kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dahsyat. Kunci Daud dikatakan adalah ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila saudara dan saya, kita memiliki kunci Daud, kita menutup ataupun membuka sesuai dengan kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang harus kita tutup, harus berani untuk tutup. Ada sesuatu yang harus dibuka, kita harus berani untuk membukanya. Dan itu terdapat di kunci Daud. Pintu ada yang ditutup, pintu ada yang dibuka. Jadi hanya kunci, orang yang memegang kunci tersebut dapat membuka dan menutupnya. Apa sesungguhnya saudara kunci Daud itu? Kita tentu tahu Daud dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai sekarang ini, nama Daud hanya satu yang kita kenal. Penyembah, pemuji, seorang yang mencari perkenanan Tuhan. Saya suka bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. A man after God's own heart. Seseorang yang mengejar hatinya Tuhan. Di antara kita semua, ada 100 orang di sebuah ruangan, 1000 orang di sebuah jemaat, atau berapa puluh orang di sebuah ruangan, ataupun di sebuah keluarga, ada berapa orang. Tapi siapa yang memiliki kunci Daud? Yaitu seseorang yang mempunyai hati untuk mengejar hati Tuhan. Orang yang mengejar hatinya Tuhan, dia adalah memiliki kunci Daud untuk membuka, untuk menutup. Apa yang dia buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Apa yang dia tutup, tidak ada yang bisa membukanya.
Karena orang yang menyenangkan hati Tuhan, berarti Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan yang mengendali hidupnya. Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Sehingga apapun keputusan yang dia ambil, di tahun 2020 yang tinggal berapa hari, masuk 2021, kunci tersebut akan membawa dia tiba di rencana Tuhan yang sempurna. Semua orang ingin menyenangkan hati Tuhan sepertinya. Tapi kalau hanya lip service, berarti cuman katanya doang. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan mencari hatinya Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mau mencari hatinya Tuhan, dia pasti manut, turut kepada firman Tuhan. Kita dengar banyak, kita dituntut banyak. Kita bukan hanya menjadi pembaca firman, sudah bagus kita membaca firman. Kita mendengar firman Tuhan, sudah bagus, tapi tidak berhenti di mendengar saja. Tapi kita semua mempunyai kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah orang yang mau berkenan, mencari, mengejar hatinya Tuhan. Daud kehidupannya bukan seorang yang tidak ada salah. Daud bukan seorang yang sempurna, dikatakan bahwa tidak ada celah. Kalau kita lihat di Yesaya, di Mazmur 91, pernah kejadian di mana dia jatuh dosa dengan Batseba, kita tahu kehidupannya tidak sempurna, jauh dari sempurna. Tapi hati seseorang yang mengejar hati Tuhan, rela bertobat. Orang yang mengejar hatinya Tuhan, di mana Tuhan berkarya dalam hidupnya, kalau Tuhan yang membuka, siapa yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan yang menutupnya, siapa yang dapat membukanya? Kita nggak usah panik, stres, kesal, merasa kita dirugikan. Atau orang lain mengecilkan ataupun merendahkan kita. Karena Tuhan yang mengangkat orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang congkak, tapi dia mengangkat orang yang rendah hati. Bagian kita hanya rendahkan hati. Bagian kita mengucap syukur. Bagian kita mengucap berkat. Bukan sebaliknya, bukan mengomel, mengutuk, kesal, panik. Terus kita overacting, overreaksi, membuat semuanya heboh. Tapi ingat, kalau kita benar-benar duduk di kaki Tuhan, kita ambil waktu, berapa hari lagi kita akan akhir ini. Kita benar-benar renungkan, Tuhan sudah berbicara apa sepanjang tahun 2020. Yang menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita yang tidak bisa diambil oleh si jahat. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka si jahat, iblis, kuasa gelap tidak sanggup untuk mencurinya. Kenapa? Karena ada proteksinya Tuhan dalam hidup orang benar. Kita tidak perlu khawatir. Allah di pihakku. Sama-sama katakan 3 kali. Allah di pihakku. Allah di pihakku. Allah di pihakku. Siapa dapat melawanku? Kalau Tuhan di pihak kita. Tapi kalau kita tidak hidup benar, mana mungkin Tuhan di pihak kita? Tuhan tidak pihak kepada orang yang curang. Tuhan berpihak kepada orang yang benar. Orang yang mau bertobat, pasti Tuhan bela. Orang yang merendahkan hati, pasti Tuhan angkat. Itu sudah pasti. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi, memberikan kemurahan demi kemurahan kepada orang-orang yang merendahkan hati. Kita kembali lihat secara teknis, Daud banyak salahnya. Ada salahnya, termasuk kita semua, termasuk saya. Ada salahnya. Namun apabila kita datang kepada Yesus, ada kekuatan baru menghadapi kenyataan hidup ini. Kita lanjut di 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Kita lihat perbedaan dari Raja Israel yang pertama yaitu Saul dan Raja Daud yang menggantikan Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kita lihat perbandingan Raja Saul. Raja Saul permulaannya baik. Tuhan memilih dia diangkat menjadi seorang raja pertama Israel. Karena bangsa Israel ingin mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan izinkan kalau memang demikian, aku memilih seorang raja yaitu Saul menjadi raja atas kalian. Raja Saul memulai dengan awal dengan yang baik. Tetapi akhirnya sangat buruk karena kesombongan. Orang yang sombong Tuhan tentang. Tuhan tentang habis-habisan. Tapi kalau kita seperti Daud. Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah gembala domba. Kambing domba, beberapa ekor kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya, Isai. Dia menggembalakan kambing domba dan dia mengenal Tuhannya sebagai gembala yang baik. Kalau dia tidak punya pengalaman sebagai seorang gembala, dia tidak mengerti Tuhan adalah gembalanya yang baik, maka tidak ada Mazmur 23. Namun dia mempunyai pengalaman pribadi bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Karena dia sendiri sebagai seorang gembala berusaha menjadi seorang gembala yang baik buat domba-dombanya. Kalau serigala datang, bukan gembalanya lari, tapi gembalanya dengan tongkat, dengan gadanya mengusir serigala-serigala yang ada. Untuk itu, kenalah Tuhan kita. Kenalah dia sungguh-sungguh. Minggu yang lalu, minggu ketiga, di seri tema pintu, judulnya adalah meminta, mencari, dan mengetuk. Meminta, mencari, dan mengetuk. Coba kita lihat anak kita. Ya, kita mempunyai anak misalnya 3 orang. Kalau anak kita ragu bahwa kita akan berikan mereka nasi, mereka katakan, hari ini bapak saya kasih nasi atau kasih ular ya? Kasih saya roti atau kasih saya batu? Saya rasa itu hubungannya itu benar-benar sepertinya bukan hubungan bapak dan anak. Karena anaknya mencurigai bapaknya akan memberikan batu, memberikan ular. Berarti ada yang hubungan yang tidak benar. Sama hubungan kita dengan Bapa di surga. Berapa kali kita ragu bahwa Bapa kita baik. Kita anggap Tuhan baik sama yang A. Tuhan baik dengan yang B. Tuhan baik dengan yang C. Tapi dengan saya. Kenapa saya alami ini? Kenapa dia tidak? Kenapa saya alami yang buruk? Sesungguhnya saudara terkasih. Allah kita baik bagi orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Sesuai firman Tuhan. Kalau kita benar-benar jujur mau mengakui Bapa itu baik. Kehidupan kita ada sampai sekarang ini hampir di ujung tahun 2020 karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita lihat perbandingan Raja Daud dengan Raja Saul. Kesombongan Raja Daud memiliki hati yang mencari hatinya Tuhan. Jadi ketika dia diangkat menjadi seorang raja Israel, satu hal yang dia kejar adalah supaya tabut perjanjian yang sudah ada di tangan musuh, yaitu di Filistin, dia merebut kembali. Dia ingin tabut perjanjian kembali. Itu tandanya ia ingin hadirat Tuhan ada di dalam bangsa Israel. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh mengejar hadirat Tuhan lebih dari semua hiburan yang ada di dunia ini? Karena kita tahu hanya orang-orang yang mengejar hati Tuhan, ia memiliki kunci Daud. Dan kunci Daud inilah yang bisa menutup, tidak ada yang bisa membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ini adalah Daud. Kita belajar dari Mazmur, kita bisa baca setiap hari Mazmur beberapa pasal. Saya sejak terima Yesus sampai sekarang
membaca kitab Mazmur berulang-ulang, sangat terberkati. Saya mendorong saudara terkasih, biarlah Mazmur menjadi makanan menu rohani setiap orang percaya. Karena mengandung sebuah hubungan dengan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Daud hampir 80% tulisan-tulisan oleh Daud di kitab Mazmur. Di bagian yang B, 1 Samuel 13 ayat 14b, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Raja Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Harusnya dia menunggu Nabi Samuel datang. Tapi dia dengan egonya, dia melakukan sesuatu karena gengsinya, egonya. Jaga image. Kalau kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jaga image, gengsi, dan mengabaikan kebenaran firman, maka sesungguhnya kita tidak berkenan di hati Tuhan. Kita harus berani untuk melakukan kebenaran, sekalipun kita menghadapi resiko dibenci oleh orang. Kita harus rela melakukan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kunci Daud bukan asal-asal kunci. Kunci yang tadi saya sebutkan, kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, kunci kantor, kunci gereja, kunci ruangan, kunci laci, kunci brankas, semua kunci yang ada. Semua itu hal-hal yang fana. Tetapi kunci Daud itu tembus bumi dan surga. Karena hati orang yang menyembah Tuhan, yang rindu hadirat Tuhan, ada manifestasi hadiratnya. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang benar, dan Tuhan senang hadir, manifestasikan kehadiratnya di antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajahnya, yang menuruti firman-Nya. Ingat, pujian penyembahan bukan hanya nyanyian saja, tapi kehidupan ini adalah nyanyian. Sekali lagi, pujian penyembahan kepada Tuhan bukan sekedar nyanyian, satu lagu cepat, dua lagu lambat, satu cepat, bukan itu. Tetapi kehidupan kita adalah nyanyian yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang akan dinyanyikan, didengar oleh begitu banyak orang di sekitar kita. Nyanyian indah, nyanyian pengharapan, nyanyian sukacita, nyanyian kemenangan. Karena apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup ini. Saya sangat bersyukur di tahun 2020 banyak hal yang terjadi sekalipun pandemi yang ada. Tetapi kalau kita memilih dekat dengan Tuhan, kita menjadi lebih kuat di dalam Dia, kita menjadi lebih bijak di dalam Dia, kita lebih berakar di dalam Dia, lebih dan lebih di dalam Dia. Kita tahu Dia yang berkarya dalam hidup kita. More of you Lord, less of me. Lebih lagi akan Engkau Tuhan. Aku semakin berkurang, Dia semakin bertambah. Kita lanjut di Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Inilah kunci Daud. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Luar biasa. Yesus Tuhan, Dia yang telah membuka pintu bagi kita yang memiliki kunci Daud, tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Memang kekuatan kita tidak seberapa, namun kalau kita menuruti firman Tuhan, kita dimampukan. Sekali lagi, melakukan firman bukan kekuatan kita, tapi kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan
firman Tuhan. Dan kita tidak menyangkal nama Tuhan oleh karena uang, oleh karena kedudukan, oleh karena sebuah hal-hal materi. Tidak, tidak akan. Sekali ikut Yesus, sampai selama-lamanya. No turning back, no turning back. Kita tidak berbalik kepada hidup kita yang lama, tapi yang ada kita menuju hari depan yang pasti bersama Yesus. Kita lihat ayat 9. Lihatlah betapa beberapa orang dari jemaah iblis. Ingat, iblis ada jemaah. Berarti ada umatnya. Kita adalah umat Tuhan. Jemaah iblis berarti antek-anteknya, pengikut-pengikut iblis. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Salah satu ciri khas jemaah iblis adalah pendusta, yaitu berdusta. Kebenaran diputar-balikan. Hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Sebar hoax, sebar fitnah, sebar racun. Itu adalah jemaah iblis. Kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah jemaahnya Tuhan. Jemaah iblis cirinya adalah berdusta. Akan kuserahkan padamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kita disebut bahwa Tuhan yang mengasihi kita tidak bisa dibantah oleh iblis, jemaah, siapapun. Karena identitas kita jelas, aku dikasihinya, aku ditebus olehnya, aku dipilihnya. Identitas kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Karena kita bertobat, karena kita sungguh-sungguh menuruti firman-Nya. Ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan. Percaya perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Rencana jahat atas kita dipatahkan dalam nama Yesus. Karena Yesus telah menang di atas kayu salib, kemenangan itu mutlak. Bagian kita adalah menghidupi kemenangan itu. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang kita pegang, saudara? Kunci Daud. Kunci Daud, seseorang yang mengejar hatinya Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, hubungan kita dengan Tuhan dapat terlihat dengan hubungan kita dengan sesama. Kalau seseorang katakan dia mempunyai hubungan dengan Tuhan, tetapi mulutnya tidak dijaga. Tangan, kaki, kehidupannya tidak dijaga sesuai dengan kebenaran firman. Berarti dia adalah pendusta. Perkataan dan perbuatan tidak sinkron. Namun itu tidak Tuhan kendaki. Yang Tuhan kendaki adalah kita sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, hidup mengejar hati Tuhan, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti ada orang yang bisa mengambil mahkota kita kalau kita memberi celah. Memberi celah kehidupan kita. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Kita tahu kota baru yang kita nanti-nantikan adalah Yerusalem baru, di mana surga nyata dalam hidup orang percaya. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang pasti bersamanya. Sebagai terakhir ayat 13. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebagai penutup untuk
seri pintu. Di minggu keempat ini kita akan tutup tahun 2020 dengan kunci Daud. Kita menutup tahun ini, kita akan membuka tahun 2021. Saudara siap? Ya, saya minta sebagai prophetic act, tolong masing-masing ambil kunci. Salah satu kunci untuk melambangkan kunci Daud. Ya, contoh, saya memilih contoh hanya kunci. Ya, ini memang kunci mobil, ada yang kunci motor, kunci apa. Hanya ambil kunci apa saja. Masing-masing di rumah masing-masing, siapapun, mari ambil kunci. Mari kita sama-sama, saya akan doakan supaya kunci Daud ini kita pegang sungguh-sungguh untuk membuka dan menutup. Siap? Ya, sudah semuanya ambil, masing-masing ambil kunci. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini memegang kunci, di mana sebagai profetik, ambil kunci Daud, di mana hati yang menyembah Tuhan, hati yang berkenan kepada Engkau, hati yang rela bertobat, yang sungguh-sungguh tidak hidup dalam dusta, hidup benar di dalam Tuhan. Kunci Daud untuk membuka pintu, dan tidak ada seorang pun dapat menutupnya, dan menutup pintu, dan tidak seorang pun dapat membukanya. Kami percaya kuasa yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus bagi kami semua, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk membuka lembaran baru di tahun 2021 dan tutup tahun 2020 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus materaikan firman Tuhan hari ini supaya kami menutup tahun 2020 dengan hati yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, jamah kami, lidah bibir kami, perkataan perbuatan kami, pikiran kami, tangan kami, kaki kami, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini mari kita angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.